Malaysia dan Inggris soroti dan mewaspadai kedatangan Rafale Indonesia. Nampaknya itu yang dialami oleh Malaysia dan medianya saat ini, ketika rencana pengadaan jet tempur generasi 4-5 Dassault Rafale akan memasuki babak pengiriman awal, di bulan Februari hingga Maret tahun 2026 tahun depan. Disampaikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, bahwa dalam waktu 1 tahun ke depan, Indonesia akan segera menerima jet tempur canggih Rafale dari Perancis. Jika sesuai rencana, pada pertengahan tahun 2026, 6 unit Rafale pertama akan tiba dan memperkuat armada TNI AU. Pernyataan ini disampaikan oleh Tony usai menghadiri rapat pimpinan TNI AU yang berlangsung di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 3 Februari 2025. Pengadaan 42 unit jet tempur Rafale ini menjadi langkah strategis dalam program modernisasi pertahanan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kapabilitas Angkatan Udara. Di awal tahun lalu, Indonesia merampungkan proses pembelian tambahan sebanyak 18 unit Rafale dari Dassault Aviation, sehingga total pesawat yang dipesan kini mencapai 42 unit. Ini merupakan kelanjutan dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya pada Agustus tahun lalu, yang juga mencakup 18 unit Rafale. Lebih jauh ke belakang, pada bulan September 2022, Indonesia telah lebih dulu mengamankan 6 unit jet tempur ini, menjadikan akuisisi keseluruhan mencapai angka 42 pesawat. Kehadiran Rafale tentunya akan memperkuat pertahanan udara Indonesia dan menjadikannya lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Di tahun depan, sekitar Februari atau Maret, kami sudah mulai kedatangan pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Jadi, di pertengahan tahun depan nanti kami sudah punya 6 pesawat Rafale, kata Tony dilansir dari Antara News. Kembali lagi ke media Malaysia yang menyoroti kedatangan Rafale Indonesia. Media Malaysia menerbitkan sebuah tulisan yang berjudul, Indonesia to receive first batch of 6 Rafale fighter jets in Februari 2026, yang diterbitkan pada 4 Februari 2025 kemarin. Terlihat pada postingannya meskipun, sumber yang menjadi referensinya tetap pada pernyataan Marsikal Angkatan Udara Muhammad Tony Harjono dari kantor berita Antara. Menyoroti tentang rencana penempatan atau home base pesawat tempur canggih ini, yang diutamakan untuk menambah pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia. Indonesia berencana menempatkan jet tempur Rafale yang baru diperoleh di 2 pangkalan utama TNI Angkatan Udara, yaitu Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin di Pekanbaru, Riau, serta Pangkalan Udara Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat. Kehadiran Rafale akan menggantikan pesawat tempur ringan Bae Hawk 100-200 yang sudah usang dan saat ini masih dioperasikan oleh Skuadron Udara 1 di Pontianak dan Skuadron Udara 12 di Pekanbaru. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan strategis untuk meningkatkan pengawasan udara di wilayah Selat Malaka dari Pekanbaru, sekaligus memperkuat pertahanan dan pemantauan di perairan Natuna yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Dengan kemampuan tempur canggih Rafale, TNI AU berharap dapat meningkatkan daya tangkal dan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Menurut Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, TNI AU telah menyiapkan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas simulator canggih, hanggar modern, sistem logistik, serta fasilitas pemeliharaan untuk mendukung operasional Rafale. Selain itu, pilot-pilot terbaik telah dipilih untuk menjalani pelatihan intensif guna mengoperasikan jet tempur generasi terbaru ini. Pelatihan tersebut dilakukan di bawah bimbingan Dassault Aviation, perusahaan kedirgantaraan asal Prancis yang mengembangkan Rafale. Dengan kombinasi infrastruktur yang kuat dan personel yang terlatih, diharapkan Rafale dapat memberikan keunggulan udara yang signifikan bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sepertinya media negeri jiran ini ingin menyampaikan saran pada pemerintah Malaysia akan kedatangan Rafale Indonesia. Mengingat rencana penempatan Rafale yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut Natuna. Tentu, wilayah-wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia. Tidak hanya Malaysia, Inggris pun melalui lembaga penelitiannya yaitu International Institute for Strategic Studies, ISS, menyebutkan bahwa pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia bukan hanya sekadar penambahan kekuatan udara, tetapi juga merupakan lompatan besar dalam modernisasi pertahanan.
Langkah ini akan memberikan peningkatan signifikan dalam kemampuan tempur serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan di era peperangan modern. Pesawat tempur Rafale dikenal dengan kemampuannya yang sangat fleksibel sebagai jet multiperan. Jet ini mampu menjalankan berbagai jenis misi, mulai dari serangan terhadap target darat, dominasi udara, pengintaian strategis, hingga peluncuran rudal jarak jauh. Dengan teknologi canggih yang dimilikinya, Rafale menjadi aset yang sangat berharga bagi TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Kerjasama industri dengan pihak luar, termasuk transfer teknologi dan perjanjian kompensasi, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Selain melibatkan sektor pemerintah, proyek ini juga mendapat dukungan dari sektor swasta. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini menjadi bukti bahwa Indonesia serius dalam memperkuat pertahanan udara dengan pendekatan yang berkelanjutan dan tidak membebani stabilitas ekonomi. Lebih dari sekadar pengadaan alat utama sistem pertahanan, alutsista, kehadiran Rafale di jajaran TNI AU juga diharapkan membawa dampak positif bagi ekosistem pertahanan nasional. Dengan teknologi tinggi yang dimiliki Rafale, personel TNI AU akan mendapatkan pelatihan intensif untuk mengoperasikan pesawat ini secara optimal. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan keterampilan para pilot dan kru, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki jet tempur ini. Secara keseluruhan, pengadaan Rafale oleh Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat pertahanan udara tetapi juga mengamankan investasi jangka panjang dalam bidang teknologi militer. Dengan pendekatan finansial yang terencana, modernisasi pertahanan ini dapat berjalan efektif tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada stabilitas ekonomi negara. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyepakati pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dengan nilai 116 triliun rupiah pada Februari 2022. Pesawat tempur ini diharapkan bisa menambah kekuatan TNI Angkatan Udara untuk menjaga teritori Indonesia. Pada 10 Februari 2022, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Dassault Rafale asal Prancis. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly datang ke Indonesia untuk menyepakati kontrak pembelian tersebut. Kontrak pembelian yang sudah efektif per 9 September 2022 itu diawali dengan 6 pesawat terlebih dahulu. Beberapa perjanjian kerjasama diteken kedua belah pihak dalam pertemuan bilateral ini. Kontrak ini senilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 116 triliun rupiah. Ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa kita implementasikan dengan baik. Nantinya secara bertahap Rafale akan dikirim ke Indonesia. Jet tempur Rafale sebenarnya sudah pernah tiba di tanah air lewat atraksi udara pada Maret 2015 di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ada 3 pilot TNI ikut uji coba dalam simulasi manuver perang udara. Bahkan pada Juni 2023 lalu, Prabowo Subianto juga terbang langsung ke Paris Air Show untuk melihat pameran kedirgantaraan terbesar di dunia, di mana jet Rafale melakukan demonstrasi. Jet tempur Rafale diketahui memiliki kemampuan membawa banyak jenis senjata, misil canggih hingga melancarkan serangan ke berbagai penjuru.